Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali. Good morning everyone. Good to see you all again. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Let's prepare our heart and mind to come to His holiness in prayer and meditation. Let us begin. Ayat untuk mengawali ibadah kita pagi ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-139, ayatnya yang ke-23 dan 24. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 139, verse 23 and 24. Mazmur 139, ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah namanya. Let's praise and worship Him. Die
Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. We love You with all our soul and all our mind, for You are the way, the truth, and the life. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu, dan kami selalu rindu untuk mendengar suara-Mu. We come to You today to praise and worship You, and we want to listen to Your word. Berkati Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless Pastor Paul who will deliver Your message. Kiranya firman-Mu dapat tinggal di dalam hati dan pikiran dan jiwa kami ya Tuhan, sehingga kami dapat makin hari makin menjadi serupa-Mu. May Your word fill our hearts, our minds, and our souls, and make us to be more like You, Lord. Ya Bapa, kiranya mata dan hati kami selalu tertuju padamu. Father God, may our eyes and mind focus only on You. Kami serahkan puji dan sembah kami ke tangan-Mu ya Tuhan. We lift up our praise and worship into Your hand, O Lord. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Kita akan memuji Tuhan lagi. We're going to praise Him again with the song, Ku Hidup Bagimu, I Live For You.
Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Sudah Engkau berikan kepada kami. Our Heavenly Father, good morning, and thank you for this new day that you have given us. Terima kasih kami boleh hadir di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji nama-Mu, dan sekarang untuk berdoa dan nanti untuk mendengarkan firman-Mu. We thank you, Father, for allowing us to come into your house to sing praises unto you, now to pray to you, and later to hear from your word. Bapa dalam surga, kami juga menengok ke belakang. Kami berterima kasih kepadamu yang sudah memelihara hidup kami. Heavenly Father, as we look back, we want to give you thanks for your providence upon our lives. Kami bersyukur kami tidak kekurangan, karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We thank you, Father, for your provision that to this day we have lacked nothing. Kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami pertolongan-Mu tatkala kami membutuhkannya. We give you thanks, Father, for helping us whenever we need your help. Kami juga berterima kasih Engkau memberikan kepada kami kekuatan sewaktu kami lemah. We are also thankful to you, Father, for giving us your strength in times of weakness. Bapa, kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Bapa, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us and wash us clean with your blood. Bapa dalam surga, kami sekarang berdoa buat keluarga Tante Lydia yang telah ditinggal oleh Mama, oleh Nenek dan Mak Jo tercinta.
Heavenly Father, now we want to pray for the family of Tante Lydia. They are grieving the loss of their mother, their grandmother, and their great-grandmother. Bapak, Engkau sudah memberikan kepada Tante Lydia umur yang panjang. Dan selama umur yang panjang, Tante Lydia telah menjadi berkat bukan saja buat keluarganya, tapi buat banyak orang di sekitarnya. We are thankful to you, Father, for giving her a long life, and during which time she was a blessing to not only her family, but also others around her. Kami tahu sekarang Tante sudah beristirahat di dalam rumah-Mu yang kudus di sorga. Now we know, Father, without any doubt that she is resting in your house, eternal house in heaven. Bapak, berilah kepada keluarga penghiburan-Mu. May you comfort those who are grieving, Father. Kami juga berdoa bagi Om Peter Subadia. Memohon biarlah Tuhan terus menyembuhkan luka di punggungnya dan memberikan kekuatan kepadanya supaya dia bisa bangkit. We also remember our brother Peter Subadia. May you heal the wound on his back. May you give him strength that he can get up and walk again. Bapak, kami juga berdoa buat anak dari teman kami, Andri, yang masih belum siuman. Kami minta biarlah Engkau membangunkannya. Father in heaven, we also pray for Andri, the daughter of our friend Ling Ling. Lord, she's not awake yet. So we pray, Father, please wake her up. Kami juga berdoa bagi teman kami, Anyau, yang masih dirawat dan membutuhkan lebih banyak perawatan. Jamahlah teman kami, Anyau, dan sembuhkanlah. We also pray, Father, for our friend Anyau, who is being treated now and who will need more treatment. May you be with him and touch and heal him. Bapak, kami juga terus berdoa buat Tante Elvir dan juga buat Om David Sugita. Biarlah Tuhan terus menguatkan tubuh mereka, memberikan kepada mereka kesehatan. We also remember our sister Tante Elvir and our brother Om David Sugita. May you continue, Father, to strengthen them so they will fully recover. Bapak, kami juga berdoa buat Om Tek Ho. Bapak, berilah kepada Om kekuatan, berilah kepada Om tidur yang teratur, jagalah Om dari segala kecelakaan. We also remember our brother Om Tek Ho. May you protect him, may you strengthen him, may you give him a regular sleep, Father. Kami mendoakan Tante Fun yang menjaganya. Berilah kepada Tante Fun kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. We pray for Tante Fun, who cares for Om Tek Ho. May you protect her from any accident. May you keep her in your arms, and may you give her strength. Bapak, kami terus juga mendukung saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We also continue to pray for our sister Stephanie and also Mira. May you continue to uphold them in your hands and give them healing. Kami juga berdoa Bapak bagi saudari kami Herwi dan juga Pendeta Tony Moniaga. Teruslah beri mereka kekuatan. We also pray, Father, for our sister Hedwig and our brother Pastor Tony Moniaga. May you also continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa bagi tetangga kami Norma dan juga bagi saya hamba-Mu ini. Berilah kami terus kekuatan dan kesehatan. We also pray for our neighbor here Norma and also for me, your servant. May you continue, Father, to bless us with good health. Bapak,
Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Now, Father, we want to listen to your word, so we pray, please speak. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, in the name of Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah inilah waktu untuk bersih-bersih rumah. The theme of today's message is time for house cleaning. Marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 14. Will you please turn your Bible to the Gospel of John chapter 14. The Gospel of John chapter 14, dan kita akan membaca ayat 15 hingga ayat 18, and we are going to read from verse 15 to verse 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Verse 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Verse 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, minggu lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Last Sunday, we remembered the day of ascension. The day Jesus our Lord ascended to heaven. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk turun dan tinggal pada semua murid-murid Yesus. Today we remember the day of Pentecost, the day in which God the Father sent His Holy Spirit to come on the disciples of Jesus. Nah, marilah kita memulai dengan melihat apa yang terjadi pada hari itu. Let us begin by looking at what happened on that spiritually defining day. Saudara, 10 hari setelah kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga dan 50 hari setelah kebangkitannya, Allah Bapa memenuhi janjinya. 10 days after Jesus' ascension to heaven, and 50 days after His resurrection, God fulfills His promise. Dia mengirim Roh-Nya yang kudus kepada para murid Tuhan kita Yesus. He sends the Holy Spirit to come on the disciples. Pada hari Pentakosta, sementara para murid berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem, tiba-tiba terdengar suara angin yang begitu keras yang datang dari sorga memenuhi seisi rumah. So on the day of Pentecost, while the disciples are together in a house in Jerusalem, a sound like the blowing of strong wind comes from heaven and fills the whole house. Nah, kemudian mereka melihat lidah-lidah api yang memisahkan diri dan turun atas mereka satu persatu. Subsequently, they see tongues of fire that break apart and come to rest on each of them. Setelah itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang tidak mereka kuasai sebelumnya, sebagaimana diberikan oleh Roh Kudus. Consequently, they are filled with the Holy Spirit
and begin to speak in other tongues or languages as the Spirit enables them. Saudara, bahasa ini bukan hanya sembarang bahasa. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang takut Tuhan, yang kebetulan berada di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. These languages are not just any languages. These are languages spoken by God-fearing Jews who happen to be in Jerusalem to celebrate the day of Pentecost. Tatkala mereka mendengar bahasa mereka diucapkan oleh para murid yang sebelumnya tidak bisa berbahasa mereka, orang-orang Yahudi yang dari berbagai tempat ini terkejut. Hearing their languages spoken by the disciples, who before that moment could not utter a word in their languages, these diaspora Jews are surprised. Mulanya mereka berpikir bahwa para murid pasti tengah mabuk, tapi mereka akhirnya menyadari tidak, para murid tidak sedang mabuk. Sewaktu Petrus mulai berkata-kata kepada mereka, initially they think that the disciples are drunk. But then they see that it is not the case when Peter begins talking to them. Petrus menjelaskan bahwa apa yang mereka saksikan adalah karya Roh Kudus yang telah dicurahkan atas mereka. Peter explains that the phenomenon they are witnessing is the work of the Holy Spirit who has been poured out to them. Nah, kemudian Petrus mengkhotbahkan kepada mereka tentang Yesus Mesias yang telah disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Peter then shares with them about Jesus, the Messiah, the anointed one of God who was crucified and raised to life. Nah, di akhir khotbahnya, Petrus menantang semua pendengarnya untuk bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan kita Yesus untuk pengampunan dosa mereka. At the end of his preaching, Peter challenges his hearers to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of their sins. 3.000 orang akhirnya bertobat dan mempercayai Yesus dan menerima baptisan. 3,000 people respond and place their faith in Jesus and get baptized. Saudara, biasanya yang muncul dalam pikiran kita tatkala kita berpikir tentang Roh Kudus ialah kuasa. What usually comes to mind when we think of the Holy Spirit is power. Pertama, kuasa untuk melakukan mujizat seperti penyembuhan atau pengusiran iblis. Firstly, power to perform God's miraculous work, such as healing and driving out demons. Kedua, kuasa di dalam bersaksi untuk membawa orang kepada Yesus. And secondly, power in the act of witnessing itself, to draw people to Jesus. Namun sebagaimana kita lihat, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk memberikan kepada kita kuasa. However, as we shall see, the Holy Spirit did not come just to give us power. Mari kita perhatikan dengan saksama Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan melihat apa tujuan Roh Kudus datang. Let us now delve into John chapter 14 verse 16 and see what the Holy Spirit came here for. Firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Saudara, sebagaimana dapat kita lihat, Allah Bapa lah yang mengutus
Tuhan kita Yesus ke dunia. Dan Allah Bapa-lah yang mengutus Roh Kudus ke dunia. As we can see, it was God the Father who sent Jesus to the world. And it was God the Father who sent the Holy Spirit to the world. Dan saudara, fungsi Roh Kudus adalah untuk menjadi pembela, yang dapat juga diterjemahkan penasihat atau penolong. And the function of the Holy Spirit is to be our advocate, which can also be translated counselor or helper. Nah, kata ini berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, para, which means alongside, and kletos, which means called. Ya, kata para berarti di samping, kletos berarti dipanggil. Jadi kata ini, advokat, penasehat, atau penolong, sebetulnya secara harafiah berarti dipanggil untuk berada di samping. So literally this word means called to be alongside. Roh Kudus dipanggil untuk berada di samping. The Holy Spirit has been called to be alongside. Nah, saudara, pertanyaannya, berada di samping siapa? To be alongside whom, we ask. Dan jawabannya adalah di samping kita. And the answer is us. To be alongside us. Berikut, apa tujuannya? Dia dipanggil berada di samping kita. And what is the purpose for him to be called to be alongside us? Jawabnya adalah Tuhan Yesus menjelaskan untuk menolongmu dan bersamamu selamanya. And Jesus our Lord explains, to help you and be with you forever. Saudara, saya suka dengan penerjemahan advokat. I like the translation advocate. Saudara, seorang advokat atau pengacara duduk dan berdiri di samping terdakwa, mewakili si terdakwa di hadapan hakim di pengadilan. You see, an advocate or an attorney sits and stands by a defendant, representing the defendant before the court. Jadi dapat kita katakan bahwa seorang advokat berada bersama kita di dalam situasi kehidupan kita yang tersulit. We can then say that an advocate is with us during the most difficult times of our life. Nah, seperti seorang advokat, Roh Kudus juga duduk dan berdiri di samping kita, terutama pada masa yang tersulit dalam hidup kita. And like an advocate, the Holy Spirit also sits and stands with us, particularly during the most difficult times of our lives. Allah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita dan berada bersama kita selamanya. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi memanggil-manggil Roh Kudus untuk datang. God sent the Holy Spirit to help us and be with us forever. So you see, we need not call on Him to come anymore. Roh Kudus sudah bersama kita, di samping kita. The Holy Spirit is already here with us. He is alongside us. Nah, mari sekarang kita melihat bagaimanakah Roh Kudus menolong kita. Now, let's look at how the Holy Spirit helps us. Pertama, Roh Kudus menolong kita dengan cara mencerahkan pengertian kita. Firstly, the Holy Spirit helps us by giving us insight. Untuk bisa mengerti situasi kita dengan jelas.
giving us insight to our situation so we can see clearly. Nah, dengan pemahaman ini, kita akan dapat menghadapi problem kita dengan bijaksana. And with this insight, we can then deal with our problems wisely. Kadang Roh Kudus memberi pemahaman kepada kita secara langsung, tapi ada kalanya lewat orang lain. Sometimes the Holy Spirit gives this insight to us directly, but sometimes through somebody else. Kedua, Roh Kudus menolong kita dengan cara memberi kepada kita kekuatan. Secondly, the Holy Spirit help us by giving us strength. Kadang hidup memberikan kepada kita beban yang begitu berat untuk kita tanggung. Sometimes life imposes on us burdens that are too heavy to bear. Nah, di saat itulah Roh Kudus datang memberikan kepada kita kekuatan. It is then the Holy Spirit comes and gives us strength. Kadang langsung, kadang tidak secara langsung, melalui situasi atau orang lain. Sometimes the Holy Spirit gives us the strength directly, sometimes indirectly, through a situation or someone else. Tapi ini yang penting. Seringkali Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan lewat firman Allah. But most of the times, the Holy Spirit provides us with strength through His Word. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Roh Kudus jarang sekali mengambil alih. What we need to know is that rarely does the Holy Spirit completely take over. Dia menolong kita memikul beban. Itu berarti kita sendiri mesti tetap memikul beban itu. He helps us carry, which means we still must carry the burdens. Dan yang kita perlu ketahui adalah Roh Kudus menyediakan kepada kita kekuatan hari lepas hari. What we also need to know is that He supplies the strength on a day-to-day basis. Dia tidak memberikan kepada kita kekuatan cukup untuk seminggu. He does not give us a week supply. Dia memberi kekuatan kepada kita cukup untuk kita menghadapi tantangan hari ini. He gives us enough strength to face today's challenges. Besok dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi tantangan di hari besok. And tomorrow He will give us strength to face tomorrow's challenges. Saudara, Roh Kudus bukanlah kuasa, bukanlah barang atau benda atau objek. You see, neither is the Holy Spirit power, nor a thing or an object. Roh Kudus adalah pribadi. Itu sebab Yesus Tuhan kita memanggil Roh Kudus dengan panggilan personal pronoun, kata ganti personal. The Holy Spirit is a person, which is why Jesus our Lord keeps referring to the Holy Spirit with a personal pronoun, yaitu kata ganti ia, which is He. Karena kalau ia adalah benda atau objek, kata yang digunakan itu. If the Holy Spirit were a power or an object or a thing, Jesus would have referred to the Holy Spirit as an it. No, it's a He. He's a person. Saudara, Roh Kudus juga bukanlah Allah yang lain. The Holy Spirit is not another God. Dia berasal dari Allah, yakni Allah Bapa,
dan dia bersama dengan Allah, yakni Allah Bapa. He is of God the Father, and he is with God the Father. Sebab dia adalah roh Allah sendiri. Because he is God's own Spirit. Mari kita lanjutkan. Saudara, Roh Kudus Yesus Tuhan kita memanggil Roh Kudus, roh kebenaran. Jesus our Lord calls the Holy Spirit the Spirit of Truth. Yang artinya adalah dia akan menyingkapkan kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran, dan menolong kita hidup di dalam kebenaran. It means that the Holy Spirit reveals the truth, guides us to the truth, and helps us live in the truth. Bukan saja dia memberi kepada kita kuasa dan pertolongan, dia juga akan menunjukkan kepada kita kebenaran itu. So not only does he give us power and help, but he also shows us the truth. Saudara, inilah bagian yang kadang kita lupakan. I think this is the part that we most often forget. Mohon perhatikan. Sebelum Yesus Tuhan kita berkata bahwa dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu Roh Kudus, dia pertama-tama berkata kepada para murid, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Please note that before Jesus our Lord says that he will ask the Father for the Holy Spirit, he first tells the disciples in verse 15, "If you love me, keep my commands." Jadi saudara, turunnya Roh Kudus dan tinggalnya Roh Kudus dalam hidup kita tidak dapat dipisahkan dari kita menaati perintah Allah. So you see, the indwelling of the Holy Spirit in us cannot be separated from keeping God's commands. Yesus Tuhan kita datang untuk menebus kita dari dosa. Roh Kudus datang untuk menjaga kita orang tebusan dari dosa, dengan cara menunjukkan kebenaran kepada kita dan menuntun kita berjalan menuju kebenaran. Jesus our Lord came to redeem us from sin. The Holy Spirit came to keep us, the redeemed, from sin by showing us the truth and by guiding us to the truth. Namun kita mesti mengerjakan bagian kita, yaitu memegang perintah-perintah Yesus. Yet we must do our part, which is to keep the commands of Jesus. Saudara, kita dapat simpulkan bahwa sebelum Roh Kudus turun dan tinggal dalam diri kita, kita mesti terlebih dahulu hidup dalam kebenaran, dan kita melakukannya dengan cara melakukan perintah Allah. We can then conclude that before the Holy Spirit comes on us, we must live in the truth. And we do that by keeping God's commands. Saudara, Roh Kudus turun di atas murid-murid Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus tidak turun di atas salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. You see, the Holy Spirit came down on the disciples of Christ, except one, Judas. Saudara, dia sudah dikeluarkan. Kita tahu dia sudah mengakhiri hidupnya. Judas has been asked to leave.
And we know Judas had ended his life. Saudara, yang berkumpul di rumah itu adalah semua yang merindukan turunnya Roh Kudus. So you see, those who were gathered in that house in Jerusalem were those who were longing for the coming of the Holy Spirit. Mereka berdoa, mereka benar-benar hidup di dalam perintah-perintah Allah. They were praying, they were living in God's commands. Nah, itulah orang-orang yang akan ditinggali oleh Roh Kudus. So you see, those are the people that the Holy Spirit will come down on and dwell in. Saudara, makin kita menjalankan perintah-perintah Allah, makin kudus kita, dan makin banyak kebenaran yang Roh Kudus akan singkapkan kepada kita. The more we keep God's commands, the holier we will be, and the more truth the Holy Spirit will reveal to us. Waktu kita membaca buku-buku rohani, kita kadang berkata, kok orang ini bisa mengertinya seperti ini? Kok dia bisa melihat hal ini? Dari mana dia peroleh semua ini? Sometimes we read books, spiritual books, and we wonder, how come these authors can think this, can see this, can say this? Where did they get it from? Roh Kudus. They got it from the Holy Spirit. Saudara, makin kita hidup kudus, makin kita mencari Tuhan, makin dia menyingkapkan kebenaran demi kebenaran kepada kita. The holier we live, the more we keep God's commands, the more truth the Holy Spirit will reveal to us. Saudara, Tuhan Yesus berkata, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus karena dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Jesus our Lord says that the world cannot accept the Holy Spirit because it neither sees Him nor knows Him. Alasannya adalah karena dunia tidak hidup di dalam kekudusan Allah. And the reason is because the world does not live in God's holiness. Dunia tidak mengasihi Yesus, dan dunia tidak menjalankan perintah-perintahnya. The world does not love Jesus and does not keep His commands. Dan satu lagi, dunia tidak mau melihat kebenaran dan tidak mau hidup dalam kebenaran. And one more thing, the world does not want to see the truth and does not want to live in the truth. Banyak orang menginginkan kuasa, kekuatan. Sedikit orang yang menginginkan kebenaran. Many want power, but few want truth. Saudara, kuasa tanpa kebenaran membawa kita kepada kesewenang-wenangan. Power without truth leads to abuse, to anarchy. Kebenaran tanpa kuasa membuat kita lemah tak berdaya. Truth without power renders us helpless. Banyak orang Kristen menginginkan untuk mempunyai lebih banyak kuasa untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi tidak banyak yang menginginkan lebih banyak kebenaran untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. A lot of Christians desire to have more power to do God's work, but only a few desire more truth to live in God's will. Saudara, ada dua kebenaran yang Roh Kudus akan singkapkan kepada kita. There's a couple major truths that the Holy Spirit will reveal to us. Kebenaran tentang siapakah Yesus dan kebenaran diri kita sendiri. Truth about who Jesus is
and truth about who we are. Melalui firman-Nya, situasi-situasi yang kita hadapi, dan orang-orang yang kita jumpai, Roh Kudus menyingkapkan siapakah Yesus dan siapakah diri kita. Through God's Word, through situations that we face, and through people we come across with, the Holy Spirit reveals who Jesus is and who we are. Ada kalanya lebih mudah menerima kebenaran tentang Yesus ketimbang menerima kebenaran tentang diri sendiri. Sometimes it is easier to accept the truth about who Jesus is than to accept the truth about who we are. Kita tidak begitu senang dan bersedia mengakuinya. We are normally reluctant to admit it. Kita menyangkalnya, bukan menerimanya. Kita berkata, itu bukan saya. Padahal, itulah saya. Instead of admitting it, we deny it. That it is not who we are. While in fact, it is we. It is I. Namun Roh Kudus tidak menyerah dengan gampang. However, the Holy Spirit does not give up easily. Dia terus menyingkapkan kebenaran tentang diri kita. He continues to expose us to the truth about who we are. Nah, saudara, ini adalah langkah yang penting karena kita hanya pada akhirnya bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan jika kita hidup di dalam kebenaran siapa diri kita sendiri. You see, this is an important step to take because the only way we can ever live in the truth of God is if we live in the truth about who we are. Saudara, kita masih selalu mengingat bahwa Roh Kudus itu kudus. Please keep in mind that the Holy Spirit is holy. Ada alasan mengapa ia dipanggil Roh Kudus dan bukan dipanggil Roh Kuasa. Meskipun ia mempunyai kuasa yang luar biasa besarnya. You see, there's a reason why he is called the Holy Spirit, not the power spirit. Even though he has a great power. Alasannya adalah karena ia kudus. Dan karena ia kudus, rumah, yaitu kita, di mana ia tinggal, mesti kudus. The reason is because he is holy. And because he is holy, we, the house that he lives in, ought to be holy. Mustahil Roh Kudus akan tinggal dalam kita bila kita penuh dengan dosa. There's no way the Holy Spirit will dwell in us if we are full of sins. Jadi, biarkanlah Roh Kudus membersihkan rumah ini dengan sapu kebenaran. Let the Holy Spirit clean this house of ours with the broom of truth. Mari kita berdoa. Come, Holy Spirit, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way.
thy strength and thy power. Come in thine own gentle way. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus ke dunia untuk tinggal dalam hidup kami. Thank you, O Heavenly Father, for sending your Holy Spirit to the world to live in us. Biarlah ya Tuhan, kami rela dibersihkan oleh Roh-Mu yang kudus sehingga rumah ini bersih, kudus. Membuat Roh Kudus senang tinggal di dalam kami. So we pray, Heavenly Father, may your Holy Spirit clean this house of ours. Please, Lord, O Holy Spirit, clean this house of ours. So you will be happy here. You will feel comfortable living in us. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. To the name of Jesus, we all pray. Amin. Terima kasih. Thank you, Pastor Paul, for the message. May the Holy Spirit cleanse our life, and may we live holy, so the Holy Spirit can work within us and can guide us to the righteous way. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. We gonna listen to the offering of praise of Winnie and Tony. Selamat masih morning, selamat pagi ya. Seperti biasanya saya kasih sedikit introduction. Terima kasih ya kepada Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kita bisa berkumpul di tempat ini, dan gereja ini sudah pelan-pelan bisa open lagi ya. Thanks God, anugerah Tuhan dan Pastor Paul untuk firman-Nya. Kebetulan kemarin adalah ulang tahun saya, dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan 1 tahun umur lebih tua ya. Bersyukur pemeliharaan Tuhan selama ini dalam hidup saya. Kemudian semua itu hanya anugerah. Thank you semua doa dan ucapan dan semuanya, dan kasih saudara-saudara seiman. Saya mau, kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta ya. Jadi tentang Roh Kudus saya merenungkan waktu saya driving mobil atau di mana itu sebenarnya itu orang Kristen itu adalah buahnya, the fruits of the Holy Spirit. Jadi kita itu gimana pun, the bottom line, kesimpulannya apakah kita bisa menjadi saksi. Jadi waktu kita keluar dari gereja dalam sehari-hari, apakah orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apa kita menjadi berkat, dan Tuhan, orang luar itu nggak peduli mereka orang percaya apa bukan, bisa melihat buah-buah dari Roh Kudus yang ada. Itu yang paling penting, saudara. Saya mau sedikit kesaksian bahwa dalam hidup di dunia ini kita itu tahu bahwa semua adalah diukur dengan ketenaran, famous. Kalau di berapa follower ya di Instagram, di sosial media, di Facebook dan semuanya. Tapi kita tahu bahwa apa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan apa yang terakhir akan menjadi terdahulu dalam Matius 19:30. Saya memberikan sedikit bahwa kita itu harus apa yang di mata Tuhan, bukan di dalam dunia ini. Ketenaran di mata Tuhan ya. Dan saya dan ini akan menyanyikan pujian ini, semoga menjadikan berkat. Allah
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Holy Spirit, come and fill this place, for I want to know you more in a deeper way. Holy Spirit, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt you, glory, glory, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. What a beautiful song. May the Holy Spirit always stays with us. Persilakan, all singers. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian serahkanlah, give them all to Jesus. Are you tired of chasing pretty rainbows? And are you tired of spinning round and round?
biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the power and the fellowship of the Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Majelis Jemaat menyampaikan rasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Hermawan atas dipanggil pulangnya Tante Lydia Hermawan ke rumah Bapa di surga. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Our deepest sympathy to the Hermawan family for the passing of Tante Lydia. God has called her home to be with the Lord. May the love of our Lord Jesus Christ give strength and comfort to the family. Yang kedua, kami masih menunggu saudara-saudari yang ingin kembali melayani sebagai petugas kebaktian. Harap hubungi saya. Still waiting for those who will serve in the church ministry, like the backup singers, the LCD operator, ushers. Please contact me or Pastor Paul. Kita akan mulai membuka gedung gereja, and God's willing we will open our church, a service in person on June 6. Kita ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun, happy birthday hari ini kepada Doni Salim. Happy birthday Doni. Dan besok 24 Mei kepada Timothy Grossman, happy birthday Timothy. God bless you all. Oke, mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Thank you that you have been with us from the start till the end. Terima kasih atas firman yang kami dengar tadi. Thank you for your words, Lord. Tolong kami untuk hidup kudus ya Tuhan. May we live in holiness. Kiranya Roh Kudus dapat selalu menjadi panduan dalam hidup kami. May the Holy Spirit be the guidance in our life. Tolong kami ya Bapa untuk selalu memilih ataupun mengambil keputusan yang bijak ya Tuhan. Help us to make wise choices. Kiranya apa yang Kau ajarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. May we apply your teaching in our daily life, Lord. Kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. May your name be glorified in our life. Lord, we want to surrender our life into your hands. In Jesus' precious name, we pray and give thanks. Amen. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.